Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu dosen penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Damar Ainar Wawan, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 4 tahun 2025-2026 dengan NIM 25404131841, program studi guru kelas MI di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Sain Al-Hidayah Kota Solo, kelas 6 dengan materi Sistem Tata Surya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Semua sehat? Sehat. Oke, baik. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran pada hari ini, Ketua kelas bisa maju ke depan untuk pimpin doanya. Sikap berdoa. Tangan di atas kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selesai. Bu Guru anak-anak, hari ini Bu Guru absen dulu ya. Askia Abida. Zahra. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, Berjajal pulau-pulau, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Oke, ada yang tahu apa itu tata surya? Saya Bu. Oke, baik Rana, coba. Tata surya itu adalah komponen-komponen langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat. Oke, baik, tepuk tangan buat Kirana. Ada lagi selain Kirana? Ada lagi mungkin dari laki-laki ada? Oke, Sarif. Kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat. Oke, baik, tepuk tangan buat Sarif semuanya. Untuk pembelajaran atau materi pada hari ini kita bahas, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenai menjelaskan anggota-anggota tata surya meliputi planet, asteroid, meteoroid, komet, satelit, dan satelit dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita akan membuat model tata surya sederhana untuk memahami posisi dan orbit benda-benda langit. Sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran pada hari ini, kita eksplikin dulu ya. Oke, siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik anak-anakku sayang.
Sekarang kita masuk dengan pembelajaran pada hari ini. Ya, baik ya, karena habis ini kita akan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Guru Nur Damat pada materi tentang planet-planet yang ada di tata surya. Kalau rotasi planet Venus adalah 243 hari, sedangkan kalau revolusinya adalah yaitu planet yang dimana planet ini adalah dihuni atau ditinggal oleh makhluk hidup 227,9 juta kilometer dari matahari. Satelit yang terbesar yang ada di planet Jupiter, satelit Io, satelit Europa, satelit Ganymede, dan satelit Callisto. Planet ini memiliki satelit terbesar yang bernama satelit Pluto. Oke, rekan-rekan, sampai ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, dari video pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru minta untuk kalian diskusi bersama teman-teman kalian, mencari informasi dari video tersebut. Dari sekarang ya, Bu Guru kasih waktu 3 menit dari sekarang mulai. Silakan. Oke, baik anak-anakku, jadi waktunya sudah selesai. Jadi sekarang kita mulai dengan diskusi. Siapa kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana? Oke, kelompok mana ya? Kelompok berapa ya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan bahas. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, yang kita lihat dari video pembelajaran tadi adalah planet itu terbagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Jika Ibu dari diskusi kelompok kami akan mengambil beberapa saja. Planet terkecil yaitu Merkurius dan planet terdekat dari matahari. Jadi yang dari kami diskusikan dari video tersebut adalah Jupiter memiliki 4 satelit terbesar yaitu Io, Europa, Ganymede, Callisto. Diskusi kelompok kami mendapat banyak informasi, tapi kita mengambil beberapa yang menurut kita penting. Yang pertama, matahari merupakan pusat dari tata surya. Yang kedua, Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Bagaimana tepuk tangannya? Oke, baik, masih semangat? Masih! Planet luar yang kita ketahui ada 4 planet luar, yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ibu Guru, kenapa ya kok planet Pluto tidak termasuk di dalam planet luar? Oke, Sarif, kenapa? Kenapa planet Pluto itu tidak termasuk ke dalam planet luar? Karena diameter planet Pluto terlalu kecil dan tidak memiliki satelit. Oke, baik, tepuk tangan buat Sarif dulu. Oke, baik. Karena planet Pluto sudah tidak termasuk lagi ke dalam planet luar. Karena planet Pluto itu dikategorikan sebagai planet cerdik, maka dia tidak termasuk ke dalam planet luar. Apa itu
itu satelit? Satelit adalah objek yang mengorbit planet, bulan, atau benda astronomi lainnya. Jadi, satelit itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu satelit buatan dan satelit alami. Apa itu satelit buatan? Satelit yang dibuat oleh Satelit, oke, tepuk tangannya pintar baik. Satelit buatan adalah objek yang dibuat oleh manusia, ya, dan diluncurkan ke orbit untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu untuk apa, Ibu Guru? Ayo, ada? Untuk komunikasi. Komunikasi. Ada salah satu satelit buatan yang ada di negara Indonesia. Satelit apa itu? Apa? Satria 1. Satria 1 atau Palapa? Palapa 1. Yang ada satelit buatan yang ada di negara Indonesia. Wow, ternyata negara Indonesia juga bisa membuat satelit ya. Oke, baik, kita lanjut. Satelit alami. Apa itu satelit alami? Satelit alami adalah objek yang terbentuk secara alami. Objek yang terbentuk secara alami dan mengorbit planet atau benda langit lainnya. Benda langit lainnya itu apa ya? Selain satelit, apa benda langit lainnya? Meteor, asteroid maupun komet. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bulan. Bulan itu satelit dari planet mana? Dari planet Bumi. Bu Guru, sebelum Bu Guru menjelaskan, apakah bulan itu dia memiliki cahaya sendiri atau dia mendapatkan cahaya dari benda langit lainnya? Dari mana coba? Dari matahari. Jadi bulan itu dia tidak memiliki cahaya, tetapi dia mendapatkan cahaya pantulan dari cahaya matahari. Materi selanjutnya adalah materi asteroid, di mana asteroid itu adalah objek kecil yang terdiri dari batuan dan logam. Di dalam asteroid yang terletak antara planet Mars dan planet Jupiter. Apa ini materinya tentang meteoroid atau meteor? Oke, meteoroid adalah objek kecil yang berada di luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari asteroid. Dari situ apakah ada pertanyaan sebelum Bu Guru pindah ke materi selanjutnya? Apakah meteoroid dan meteor itu berbeda? Pertanyaan yang sangat menarik. Apakah meteoroid dengan meteor itu berbeda? Apakah dari teman-teman Kirana ada yang bisa menjawab? Mungkin Tama? Meteoroid itu kayak benda langit yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara meteor adalah fenomena di mana meteoroid bergesekan dengan atmosfer bumi, kemudian terbakar dan berpijar ke permukaan bumi. Betul sekali, jawaban dari teman kalian itu Tama. Tepuk tangannya buat Tama. Oke, baik. Jadi meteoroid itu adalah objek kecil yang berada di luar angkasa. Sedangkan meteor adalah fenomena yang terjadi ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi dan terbakar akibat dari gesekan dengan udara. Oke, baik, kita masuk dengan materi selanjutnya, yaitu materi apa? Ayo, siapa yang tahu tentang apa itu komet? Oke, Sarif. Apa itu Sarif, komet? Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Komet dapat berupa debu, batu, maupun es. Seperti juga benda langit lainnya di tata surya. Oke, tepuk tangan untuk Sarif.
memasuki dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu membuat tata surya sederhana atau planet sederhana. Maka kita akan apa ini? Kuis atau tebak planet. Oke, baik anak-anak, maka kita akan masuk dengan kuis tebak planet. Aku berotasi selama 10 jam 40 menit. Sedangkan revolusinya selama 29,42 tahun. Aku memiliki cincin yang indah dan mencolok. Siapakah aku? Saturnus. Ada lagi? Saturnus. Ayo dari pojok sana. Saturnus. Coba kita lihat ya, apakah jawabannya Saturnus? Yeay! Ternyata jawabannya adalah planet Saturnus. Oke, baik anak-anak. Materi kita sudah selesai, maka kita masuk pindah ke materi selanjutnya adalah kita membuat project sederhana atau planet sederhana. Oke, sebelum kita memasuki dengan project, maka kita explain dulu sebentar supaya agar fresh kembali. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, masih semangat? Masih. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya ada 8. Kita akan masuk dengan pembuatan project. Di mana pembuatan project ini kita akan membuat tentang tata surya. Tata surya berarti ada matahari dan 8 planet. Ada planet dalam dan planet luar. Untuk membuat proyek tentang tata surya atau clipping tentang sistem tata surya. Mulai dari sekarang. Oke, jadi waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai ya. Jadi kelompok mana yang mau tampil duluan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tata surya kita. Jadi sebagai pusat tata surya di sini ada matahari. Terus yang terbagi menjadi planet dalam itu ada Merkurius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kita sistem tata surya. Pertama, di sini ada matahari yang menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami.
Di sini ada matahari, di sini ada Merkurius, di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil proyek tata surya kami. Pertama, ada matahari sebagai pusat dari sistem tata surya. Lalu ada planet pertama dan planet terdekat dari matahari yang bernama Merkurius. Oke, baik, terima kasih. Pada kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, alhamdulillah sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil clipping dari tiap-tiap kelompok. Ayo, mana tepuk tangannya buat kita semua? Oke, terima kasih. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa perorangan. Oke, semua sudah dapat kertas lembar kerjanya? Oke, boleh kerja dari sekarang. Oke, sudah boleh kumpul ke depan. Baik, terima kasih sudah menyelesaikan LKPD-nya tepat waktu. Anak-anakku sekalian, terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai tata surya, mengenai planet, mengenai meteor, asteroid, satelit, dan lain-lain. Maka sebelum Bu Guru akhiri pertemuan pada hari ini, apa sih itu tata surya? Jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang berpusat pada matahari yang terdiri dari planet, asteroid, meteoroid, komet, satelit. Ya. Oke, baik. Maka mungkin ada salah satu siswa yang mau memberikan masukan atau referensi ke untuk pelajaran pertemuan pada hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Naya, silakan. Setelah saya mempelajari tata surya seperti matahari, asteroid, meteoroid, dan komet, hal itu menambah pengetahuan saya dan saya lebih tertarik kepada alam semesta untuk sekarang. Itulah hasil pelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi tentang pengaruh pergerakan bumi dan bulan terhadap kehidupan. Oke, baik, ketua kelas bisa maju di depan untuk pimpin doa pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Kelompok yang paling diam, guru akan suruh pulang duluan.